Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 74. Setelah Atomic Samurai menyatakan niatnya kepada King, seketika terdengar suara King Engine. Ushidrill berkata di dalam hatinya, dimulai dengan menyulut emosi King. Yayan berkata juga di dalam hatinya, itu artinya dia dalam mode bertarung. Atomic Samurai tersenyum mendengar King Engine. Dia langsung berkata, kau cepat memahaminya ya? Kalau begitu, cepatlah keluar. King, apa kau benar-benar kuat? Lagi pula, aku belum pernah memastikan seberapa kuat dirimu. Setelah itu, King akhirnya berkata, jadi kau datang ke sini untuk memastikan itu? Atomic Samurai berkata, ayo bersiaplah, kecuali kalau kau ingin melakukannya di sini. Mendengar itu, King langsung tersedak. Dia memukul dadanya sambil berkata, sial, gara-gara terlalu takut. Susinya jadi nyangkut di tenggorokan. Tapi di mata orang-orang, King memukul dadanya, lalu menunjukkan sumpit kepada Atomic Samurai, seakan-akan sedang menyombongkan sambil berkata, silahkan sini kau lawan aku. Atomic Samurai keheranan melihat hal itu. Sementara ketiga muridnya sangat panik. Yayan berkata, Tuan King, jangan, itu terlalu ceroboh. Okamaitachi berkata, itu tidak mungkin. Lalu Bushidrill berkata, kau akan mati jika kau meremehkan Master. Kemudian Atomic Samurai berkata lagi, seperti rumor yang beredar, kau pria bernyali. Lalu King mengarahkan kedua sumpitnya lagi kepada Atomic Samurai. Atomic Samurai semakin tertantang melihat tingkah King itu. Dia berkata, kau pikir bisa melawan pedangku ini hanya dengan sepasang sumpit saja? Lalu Atomic Samurai mengangkat sebuah apel di piring. Kemudian dia lempar ke atas dan langsung dia tebas. Apel itu jatuh di tangan King dalam keadaan utuh. Tapi tidak lama kemudian, apel itu terbelah-belah menjadi dadu. King yang melihat itu di depan matanya langsung membuat dirinya semakin ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, melihat apa yang terjadi pada apel, aku tidak menyukai hal ini. Dengan tatapan tajamnya, Atomic Samurai berkata, akan kukatakan sekali lagi, pergilah keluar. Ushidrill yang melihat itu berkata, hari ini Master benar-benar keras kepala. Apakah dia berencana untuk memprovokasi King sampai dia mengeluarkan kekuatannya? Setelah itu akhirnya mereka semua pergi keluar ke sebuah taman. Atomic Samurai berkata, baiklah King, daripada kita mengoceh terus-menerus, cara terbaik untuk mengukur kekuatanmu adalah dengan cara seperti ini, ya kan? Lawanlah aku. Bayangkan saja kalau aku ini adalah monster. Di dalam hatinya King berkata, kenapa dia memaksaku sampai seperti ini? Orang yang seperti ini menyebalkan sekali. Sulit dipercaya dia datang dengan segala keraguan tanpa mengetahui apapun tentang diriku. Kau bertanya apakah aku benar-benar kuat? Tidak, aku ini lemah. Aku ingin berteriak, maafkan aku. Wah tidak, dia sudah mulai menghunuskan pedangnya. Seseorang, tolong aku, selamatkan aku. Saat mengatakan selamatkan aku, entah kenapa King justru terlihat mengaktifkan King Engine lebih kencang lagi. Seakan-akan dia sedang mengerahkan kekuatannya untuk bertarung dengan Atomic Samurai. Padahal kenyataannya, itu adalah suara detak jantung King yang semakin cepat dan kencang. Karena saking ketakutannya dia, tubuh dia pun saat itu seluruhnya bergetar hebat. Yayan yang melihat itu berkata, pembukaan penuh ya? Tidak, itu bukan pembukaan penuh. Okamaitachi berkata, apa kau yakin? Bagiku itu terlihat seperti pembukaan penuh. Sementara Bushidrill berkata, kau tidak lihat, dia hanya membuatnya terlihat seperti itu. Lihatlah baik-baik, seluruh tubuhnya gemetar setiap menitnya. Di balik kulitnya banyak niat membunuh. Yayan berkata lagi, semua hal itu adalah jebakan. Itu adalah tipuan yang ditutupi dengan tipuan lagi. Bushidrill berkata, jika seseorang menyerang sembarangan, pasti akan terkena serangan balik yang brutal. Master mengetahui hal itu, itulah alasannya dia tidak bergerak sama sekali. Saat itu dengan jantung yang berdetak kencang, King menatap ke arah Atomic Samurai yang sangat serius dan sudah bersiap untuk bertarung. Atomic Samurai sudah akan melepaskan serangan, tapi sebelumnya dia berkata, saling menilai satu sama lain, ini membosankan. Jadi bagaimana kau akan mengatasi ini, orang terkuat di bumi? Bersiaplah. Lalu tiba-tiba King berteriak, sudah cukup Atomic Samurai. Apa kau lupa hari ini adalah hari Selasa? Atomic Samurai keheranan setelah mendengar ucapan King itu. Setelah itu King menunjuk ke arah Yayan dan yang lainnya sambil berkata, sepertinya muridmu sudah menyadarinya. Yayan yang ditunjuk King justru kebingungan dan tidak mengerti apapun. Lalu King pun pergi meninggalkan Atomic Samurai sambil berkata lagi, sepertinya sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi. Kalau kau memaksa ingin bertarung denganku, kita lakukan di lain waktu.
Tapi Atomic Samurai langsung berteriak, "Tunggu, apa maksudmu?" King pun menoleh sambil berkata, "Atmosfer terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Dan juga ada karbon dioksida, metana, helium, dan letaron paldot. Salah satu elemen yang paling berbekas dan tidak terlalu dikenal adalah Nga Watson. Itu bereaksi dengan ponilizem yang terkandung dalam radiasi pengionan, yang menyebabkan fenomena organovos. Lalu Kamis kemarin ada bulan purnama yang artinya hari ini, tepatnya saat sore hari berganti menjadi fase dual squad. Beberapa dari kita memiliki antena, pasti sudah menyadarinya. Faktanya itu sudah dimulai." Atomic Samurai yang mendengar itu kebingungan. Dia berkata, "Ku benar-benar tidak mengerti." Lalu King berkata lagi, "Tentunya kau pernah mendengar sebelumnya tentang Dolzena pembawa reaksi." Atomic Samurai dan muridnya berkata, "Tidak." King sendiri saat itu terus melangkah jauh sambil berkata, "Ya, bagaimanapun juga, intinya jika kau dan aku bertarung di sini tanpa ragu, maka akan membawa bencana yang besar. Kita lakukan di lain waktu saja." Atomic Samurai masih tidak bisa menerimanya. Dia berteriak, "Tidak, tunggu, kita belum selesai." King pun membalasnya dengan berteriak, "Sudah aku bilang, aku tidak ingin menimbulkan bencana yang tidak perlu. Dengan keadaan dunia yang sekarang ini, bukankah kita berdua ada hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada hal ini? Bagaimanapun, kita berdua adalah pahlawan." Tapi apapun yang King katakan, Atomic Samurai tetap tidak terpengaruh. Dia masih terus menghentikan King supaya tidak pergi. King pun semakin pucat. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku rasa sudah tidak bisa kabur. Mungkin aku akan jujur saja tentang semuanya, dan mereka akan membebaskanku. Aku mungkin akan dihajar, tapi kurasa aku lebih memilih itu daripada dicabik-cabik." Lalu saat King akan mulai berkata jujur, tiba-tiba Atomic Samurai berkata, "Sudah cukup. Seperti yang kau bilang, King. Aku sudah salah." Mendengar itu, King terlihat lega tapi juga keheranan. Kemudian Atomic Samurai berkata lagi, "Tapi aku ada satu permintaan lagi darimu. Aku memiliki apel. Tolong belahkan apel ini untukku." King berkata, "Aku ini seorang amatiran dalam menggunakan pedang." Atomic Samurai berkata, "Itu tidak masalah. Kau tahu, aku memiliki keahlian yang sedikit aneh. Seperti orang meramal dengan melihat telapak tangan. Dengan mengamati seseorang memotong sesuatu dengan pedang, aku bisa membaca kehidupan seperti apa yang dia jalani sampai sekarang. Aku menggunakan tes yang sama saat menerima ketiga muridku ini. Aku sangat penasaran, bagaimana orang yang berkemampuan sepertimu akan memotong apel ini. Potong apel ini untukku. Itulah permintaanku." Setelah itu, King pun duduk dan mulai menyiapkan pedangnya. Lalu dengan sebuah kuda-kuda yang meyakinkan, King bersiap menghunuskan pedang itu pada apel yang ada di hadapannya. Tapi 1 menit berlalu, pedang itu belum dihunuskan. 2 menit 15 detik berlalu, pedang itu pun masih saja belum dihunuskan. Lalu 2 menit 40 detik berlalu, pedang itu justru King simpan lagi di sampingnya. Semua orang terkejut melihatnya. Mereka bertanya-tanya kenapa King justru menyimpan pedangnya. Setelah itu King berdiri dan pergi meninggalkan mereka. King berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menghunuskan pedangnya." Tangan King pun saat itu gemetar hebat. Dia berkata lagi di dalam hatinya, "Hanya dengan menahan posisi itu, tanganku sudah mencapai batasnya." Diawasi seperti itu membuatku merasa sangat gugup. Jujur saja, aku akan ketahuan kalau seperti ini terus. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Berakhir sudah semuanya. Dia benar-benar menatapku dengan tatapan tajam dari belakang sana. Aku takut sampai tidak berani membalikan badan. Mungkin aku akan mencoba terus berjalan seperti ini sampai ke rumah. King saat itu benar-benar pergi meninggalkan apel yang masih utuh tergeletak di atas rumput. Para murid Atomic Samurai keheranan. Mereka berkata, "Dia pergi tanpa melakukan apapun. Apa maksudnya ini, Master?" Atomic Samurai sendiri terdiam dan berkeringat saat itu. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku bahkan tidak bisa melihat ilmu pedangnya. Urutan gerakannya satu pun tidak bisa aku lihat. Itu terlihat seperti Nichiren. Apelnya sendiri tidak menyadari kalau dia sudah dipotong. Orang ini melakukan hal supernatural dalam memotongnya melalui celah-celah atom. Bayangkan saja, masih ada yang lain di atas Nichiren. Bahkan si pedangnya sendiri belum menyadari bahwa dia telah dihunuskan. Kalaupun aku mengungkap serangannya yang melampaui tebasan atom, aku pasti akan tetap diam." Seolah-olah dia langsung memotong tatapan curiga kami. Dia menyampaikan intinya dengan sangat ahli. "Amatiran dengan pedang katamu? Dasar kau monster keterlaluan." Setelah itu Atomic Samurai tiba-tiba tertawa. Lalu dia berkata, "Sudah lama tidak merasa malu seperti ini. Rasanya ini bukan waktunya untuk melakukan tes pada orang lain. Ternyata aku sendiri masih pemula. Bushidrill, Okamaitachi, Iayan, aku akan mengulangi lagi latihanku dari menggores. Jalan kesulitan tanpa akhir mungkin sudah menunggu. Meskipun seperti itu, apa kalian masih ingin mengikutiku?" Mereka bertiga berteriak, "Siap, Master!" Sementara itu dengan wajah pucatnya King berkata di dalam hatinya, "Mereka tidak mengejarku. Aku akan beli obat sakit perut dan pulang ke rumah." Lalu Atomic Samurai berkata lagi kepada murid-muridnya, "Di antara para pahlawan yang peringkatnya tinggi yang dekat dengan kalian, ada seseorang yang bekerja untuk mengatasi ketidakberdayaannya sendiri dengan menumpuk
menumpahkan darah dan air mata. Kita harus pastikan dia tidak sedang mentertawakan kita. Mereka bertiga terkejut mendengar ucapan Atomic Samurai itu, tapi setelah itu Yayan tersenyum. Kemudian mereka bertiga berkata, "Baik, Master." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 74. Don't